Ya. Jadi itu warga saya. Ternyata kali ya. Hah? Kenapa? Apa mau masuk ke ditabraknya sama motor mobil Bluebird. terus damai. Ya ini lagi diproses dia bilang gua lagi ini Kayaknya sampai ke Bluebird-nya. iya sampai itu datang dan 2 kali manajer takut namanya kan dia lagi pakai handphone terus sampai dia bilang kamu dia bilang sih dia nggak ngebut gimana nggak ngebut saya bisa mental Jadi yang meninggal bisa. istrinya kalau Pak Joni ini baret kepalanya kena bentur tapi makanya di kemarin agak pusing dia istrinya mah ini udah pecah udah darah dulu Jadi yang meninggal itu apa? belum iya ada Hermina 1 lewat kemudian itu udah darah marah-marah Rumahnya di sini. iya tinggal 1 itu warga saya RT biasanya kan RT kan puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Iya, saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Ya, walaupun sekali lagi kita selalu mengingatkan bahwa sebagai manusia tidak terlepas dari pergumulan hidup, betul? Tapi Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Amin. Tetaplah mengucap syukur. Percayalah kepadanya bahwa Bapa kita ada Bapa yang terlampau baik. Dia tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan saudara dan saya. Untuk itu pagi hari ini kita meninggalkan dulu ya segala pekerjaan ataupun ya masalah-masalah dalam hidup kita pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan, kita membawa pujian syukur kita kepadanya. Biarlah dengan segenap hati kita mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur Bapa. Engkau Tuhan sungguh baik. Sekali-kali Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Sekali-kali Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Itulah Engkau Bapakku yang setia. Kami tahu Tuhan hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Biarlah kami datang menyembah-Mu. Roh Kudus bekerja menjamah setiap umat-Mu Tuhan. Berikan kelegaan, berikan damai sejahtera, sukacita yang Kau beri bagi kami. Ampuni kami Tuhan jika kedapatan kami bersalah di hadapan-Mu maupun sesama kami manusia. Dan kami mau melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang telah melakukan kesalahan kepada kami. Kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Pujian dan syukur. Mari saudara, ku bawa padamu. Inilah kami Tuhan, dengan rendah hati ku persembahkan. Amin, amin. Haleluya.
Yesus kekuatanku. Amin saudara. Haleluya. Naikkan kembali pujian dan syukurku. Oh Jesus. Pujian dan mari naikkan syukurku. Ku bawa padamu. Amen. Dengan rendah hati ku persembahkan. Amen. Haleluya. Oh
Tuhan pagi hari ini. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus. Kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami datang kepadamu Tuhan di bait-Mu kudus. Oh, mari saudara, kita mau menyembah Dia. Oh Jesus, biarlah kita fokus hanya kepadanya pagi hari ini. Ku menyembahmu, angkat hatimu. Ku mesembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Oh Jesus, Tuhan, angkat hatimu pagi hari ini. Ku menyembahmu, dengarkan suaranya. Oh, ku sembahmu Tuhan, ku menyembahmu, ku sembahmu Tuhan. Inilah kami Bapa. Oh, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Berikan sorak-sorai, haleluya. Ku menyembahmu, kami sembah, ku sembah. Ku menyembahmu, kami datang, ku sembah. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami datang kepadamu pagi hari ini ya Bapa. Kami datang menyembahmu, dan kami datang dengan kekudusan yang berasal daripadamu Tuhan. Sebab Engkau kudus, kuduslah Engkau Bapa. Kami buka ibadah pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama bersorak-sorai, katakan amin. Coba dong tos kiri kanan, semangat. Ayo bilang semangat, semangat. Mau bersorak-sorai, amin suara. Yes, haleluya. Mari saudara, kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Oh Jesus, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan
memuji nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini biarlah kami menanti. Oh, biarlah Engkau sendiri yang membawa kami untuk lebih lagi naik di atas puji-pujian kami. Haleluya. Terus memuji Tuhan ya, Bapak Ibu. Biarlah kami berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Haleluya. Di sana Kau menanti bawaku lagi, untuk bawaku lagi. Bersekutu dalam damai yang sejati. Ku nambah hadir-Mu. Inilah rinduku. Saudara. Katakan hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku kagumkan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Saudara, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Saudara, haleluya. Bawa kami lebih lagi kepada-Mu Tuhan. Amin. Yuk, naikkan kembali. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana menanti bawaku lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Ku nambah hadir-Mu. Katakan inilah rinduku, hidupku, hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku kami mau menceritakan. Ajarku berdiam dekat di kaki-Mu. Katakan oh Jesus. Ku nambah hadir-Mu. Inilah apa? Oh Jesus. Inilah rinduku. Amin. Hidupku, katakan hanyalah untuk-Mu. Amin. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Amin. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Inilah rindu kami, ajar kami diam di hati-Mu Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Tiba saatnya kita membuka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa, hari ini kami mau menyerahkan diri kami kepadamu Tuhan. Biarlah kami mau terus jemaat-Mu ini berlari, bukan berjalan lagi,
tetapi berlari kepada tujuan ya Bapa. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu indah bagiku, tak terbatas oleh pikiran kami Bapa. Dan kami meyakini firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itulah sumber kekuatan, firman-Mu lah sumber pengharapan kami. Kami percaya itu yang terbaik bagi kami Tuhan. Oh Jesus, ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Amin saudara. Yuk. Ku melupakan yang di belakang. Benar Bapak. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada. Yes, amin. Amin. Kita tahu rencana Tuhan indah. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Amin saudara. Biarkan musik naikkan pujian. Saya tidak tahu apa yang saudara pernah alami di belakang. Biarlah pada saat ini, kalaupun saudara dan saya mengalami hal-hal yang tidak mengenakan bagi kita, kita mau katakan pagi hari ini, Bapa, ku serahkan diriku kepadamu Tuhan, dan aku akan berlari kepada tujuan yang Kau berikan bagi hidupku Tuhan. Aku percaya Engkau akan memberikan hari yang baru. Yang lama telah berlalu Tuhan, dan Engkau telah menyiapkan rencana yang indah bagiku. Itu tidak terbatas Tuhan oleh pikiranku sebagai manusia Bapa. Tapi satu hal saat ini, aku percaya akan firman-Mu Bapa. Engkau yang akan Tuhan memberi kekuatan, Engkau yang memberi kami. Kita siapkan hati kita, jangan engkau memikirkan hal-hal yang lain. Jika Bapak Ibu berkenan, mari kita mau berdiri kembali saat ini. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, ku berlari, mari kepada hambanya Bapak Pendeta. Firman
oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan. Terbaik bagiku, Kau terbaik bagiku, Kau terbaik bagiku, Kau terbaik bagiku, Kau terbaik bagiku. Firman-Mu ya dan amin Tuhan, tak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami percaya biar pagi hari ini kami membuka hati kami membuka telinga kami, pikiran kami Tuhan. Oh, setiap firman yang keluar, firman yang hidup, yang akan menguatkan setiap kami, yang akan merubahkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah. Mari Roh Kudus berikan kami hikmat Tuhan, pengertian Tuhan, untuk kami bisa mengerti setiap detil firman Tuhan itu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Shalom. Amin. Sudah liburan semua? Yang belum datang mungkin masih liburan, masih minggu terakhir ya, besok baru masuk nih. Gimana liburannya Bapak Ibu? Semeringah? Seru banget gak? Waduh dingin deh Pak, pokoknya waduh mantap banget deh. Hotelnya mantap banget, keren banget gitu. Sudah menikmati ciptaan Tuhan, bumi yang indah ini, amin? Iya, cuma sekarang mau datang-datang. Iya Pak, tinggal sisa di dompet aja nih. Habis-habisan nih kalau liburan ya. Begitu nggak? Halo? Biasa ya, menikmati berkat Tuhan yang Tuhan sudah kasih buat setiap kita. Amin. Saudara, kalau kemarin itu ada Iran lagi nyerang sama Israel. Ya mungkin sebelumnya Israel dulu serang Iran Bapak Ibu. Wah ini mau perang dunia ketiga nih. Ya gak, Iran sekutunya dengan Rusia dan lain-lain Bapak Ibu. Masih mau bilang kalau saudara pikir wah gawat ya, perang dunia ketiga, bentar lagi kita mau kiamat ini, udah gak? No. Kapanpun kalau Tuhan mau panggil kita, gak usah tunggu perang dunia waduh nanti ngerasain susah nih. Kata Alkitab bilang akhir zaman akan semakin sulit, cari uang akan semakin sulit dan lain halnya. Saya mau bilang, tapi ketika ibu dan bapak gak usah jauh-jauh, gak usah meninggal dipanggil Tuhan. Ketika hari ini Tuhan kasih sakit, gak bisa beranjak dari ranjang Bapak Ibu, gak bisa makan, saudara minum juga gak nafsu saudara. Apa gak itu gak kiamat? Halo? Mari hari ini biar kita mau mensyukuri setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari yang Tuhan kasih sama kita, untuk kita selalu mengucap syukur sama Tuhan. Karena kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan bilang selesai. Kalau kita selesai, kedapatan kita terus masih dalam on track-nya Tuhan. Kita terus masih dalam jalurnya Tuhan, puji Tuhan. Tuhan bilang, oh sabaslah hai kau hambaku yang setia. Tapi kalau kita lagi kedapatan hati kita gak benar, perbuatan kita gak benar, tiba-tiba Tuhan bilang selesai. Apa Bapak Ibu? Terlambat sudah kau katakan padaku. Sudah terlambat Bapak Ibu. Amin. Kalau kemarin saya lihat postingan di grup GBI Sunter Kirana, saudara, tiba-tiba sepupunya Ibu Lois ya, Pak Diki ya, sepupunya Pak Diki, tiba-tiba katanya lagi sama suaminya, lagi bawa anjing, naik motor di daerah yang seberang jalan dekat gereja
Yakobus, tiba-tiba ada taksi ngebut, mental ditabrak, istrinya kepalanya kebentur batu, meninggal. Ada yang tahu jadwal kita meninggal? Nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Tapi senantiasa saya mau ingatkan hari ini, kapanpun Tuhan panggil kita, kita mesti siap. Siap dalam arti jasmani, rohani Bapak Ibu. Kapanpun Tuhan mau panggil, saya udah siap. Amin. Jadi ketika saudara datang ke gereja, jangan pulang, pikirinnya datang ke gereja untuk diberkatin, supaya kasih persepuluhan, Tuhan berkatin 10 kali, 100 kali ganda. No. Ketika saudara dan saya datang ke tempat ini, ketika saudara dan saya merenungkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Jadi saudara tahu, setiap apapun yang kita lakukan hari lepas hari, kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Jangan datang ke gereja cuma mau diberkatin, mau ketemu si A, si B, si C. No. Datang ke gereja supaya hati kita benar di hadapan Tuhan. Iman kita tetap kuat di masa apapun juga. Itu saudara fungsinya saudara dan saya datang ke gereja. Bukannya ketemu hari ini ada masak sayur asem, tempe goreng, ikan asin. Aduh luar biasa. Makasih Miss Ira. Pagi-pagi kata jam 6 nih Pak, saya masih bangun. Oh luar biasa. Kalau hari ini Bapak saya bisa berdiri di sini, ini ya berkat Tuhan, karunia Tuhan. Kemarin saya hari Jumat saya pergi ke puncak, saya punya piara ayam tuh. Jadi ya ayamnya udah kebanyakan Bapak Ibu. Saya bawa ke puncak ke teman saya, dia punya villa di daerah Villa Karmel, dia punya gede. Dia punya tanam padi tuh kalau nggak salah 6 hektar. Ada padinya, ada villanya. Dan bilang, Om boleh nggak titip? Bawa aja, bawa. Dia punya kandang, ya udahlah. Pulang dari situ, besok paginya hari Sabtu pagi Bapak Ibu, jam 4 saya bangun, kok perut rasanya muter-muter saudara. Maaf saya buang air saudara, tinggal udah air doang. Mungkin berapa ya, 15 kali. Aduh saya minum Entrostop, makan udah gak nafsu nih, perut udah gerujuk. Aduh Tuhan besok mau khotbah, Tuhan gimana, saya sambil siapin PowerPoint apa segala. Aduh saya bilang, Tuhan kalau Tuhan izinkan, Tuhan saya mau tetap terus mau melayani Tuhan. Saya ingat pas malam-malam jam 7, oh iya ya, saya beli cap kupu-kupu Bapak Ibu. Itu saya cocok banget tuh, karena saya dulu pernah ke Semarang, sakit saudara, saya ke dokter dikasih antibiotik 2 hari nggak baik-baik, masih panas. Akhirnya bayinya mana minum cap kupu-kupu. Saya minum, kok enak ya, tiba-tiba bisa perut tuh nggak gerujukan lagi. Puji Tuhan, semua karena Tuhan. Hari ini saya beri judul tema khotbah, belajar merelakan. Apa tuh sama-sama? Aduh, kalau dengar begini kayaknya khotbahnya nggak enak. Belajar merelakan. Mari kita buka dalam ini prinsip. Yohanes 12 ayat 24. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-24. Ketemu semua? Ayo kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ini prinsip saudara. Saudara yang mesti tahu ini prinsip saudara. Next. Nah, saudara tahu ini buah apa? Mangga, saudara. Mangga kalau saudara makan, saudara geragotin, saudara sisa bijinya. Bijinya bisa langsung ditanam? Enggak pasti busuk, saudara. Untuk mangga jadi 1 pohon mangga yang besar, saudara, diperlukan 1 buah, 1 biji. Bijinya bukan biji yang segar, tapi biji yang sudah mati. Artinya ketika saudara selesai makan mangga, saudara
jemur tuh mangga, keringin tuh mangga sampai busuk saudara, sampai kering saudara. Nanti kalau di dalamnya ada buka lagi saudara, sudah bisa tanam nih saudara. Nanti dari biji mangga yang mati akan mengeluarkan pohon tunas yang baru Bapak Ibu. Demikian juga saudara dan saya. Kalau saudara dan saya terus masih hidup dalam ego saudara, apa mau saya, apa yang mau keinginan saya, kehendak saya, saudara tidak bisa mematikan hidup saudara, maka dapat dipastikan hidup saudara dan saya pasti kalau Pak, saya udah Kristen dari kecil, udah dibaptis sampai tua saya Kristen. Betul. Apakah kekristenan saudara, imanmu selama saudara hidup menjadi orang Kristen sudah menghasilkan buah buat orang lain? Tanda tanya Bapak Ibu. Next, Des. Nah, ya kita buka dalam Keluaran nih Bapak Ibu. Keluaran 37 ayat yang ketiga. Kita belajar dari satu orang. Namanya siapa? Yusuf. Kejadian ya. Kejadian 37 ayat 3. Betul. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itu anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Saudara tahu kalau saudara baca perikop ini dari pasal 37, 38 saudara, nah sampai 39 saudara, cerita tentang Yusuf saudara. Tahu Yusuf? Pernah dengar? Yusuf anaknya siapa? Siapa? Halo? Yakub. Yakub tuh udah diganti nama karena dulu siapa? Dia punya saudara kembar namanya Esau. Yakub ini dulu tukang bohong, tukang cheating Bapak Ibu. Jadi hak kesulungan Esau bisa ditukar cuma semangkok kacang merah sama Yakub. Maka Tuhan bilang namanya bukan Yakub tetapi Israel. Yusuf ini adalah anak bontot, lahir ketika yang sudah tua. Terus ketika Yakub sudah tua, jadi tadi di ayat 3 bilang Yakub memberikan apa? Jubah yang maha indah. Jubah yang maha indah buat siapa? Buat Yusuf, saudara. Yusuf ini orangnya apa? Pemimpi. Dia bilang, Pak, aku mimpi loh Pak. Aku di mimpi itu kok tiba-tiba aku lagi duduk, Papa dan saudara-saudaraku, ke-11 saudaraku semua tunduk di hadapan aku. Wah, ini anak mimpi apa nih? Next. Nah, ini karakter seorang Yusuf saudara. Ketika dia dikasih jubah yang indah ya enggak? Norak gak dia? Norak dong. Hei saudara-saudaraku nih, aku dikasih bapakku loh. Jubah. Karakternya apa tadi? Arogan, angkuh, suka pamer, merasa paling disayang. Sewaktu Yusuf saudara, dia hidup sebagai anak yang paling disayang oleh Yakub. Saudara, dia ngerasa pokoknya gak usah kerja dah. Yang lain ke-11 saudaranya kerja. Aku mah gak usah kerja. Sama Papa Yakub dibilang udah santai-santai aja Yusuf. Dikasih baju saudara. Kasih privilege yang enak-enak. Inilah kehidupan Yusuf. Karakter Yusuf. Arogan, angkuh, suka pamer. Merasa paling disayang. Pokoknya ngerasa paling disayang. Paling hebat lah dia pemimpin. Pokoknya satu-satu gimana. Next, Des. Nah, saudara tahu ini jubah ini menggambarkan apa saudara? Harga diri, kebanggaan, status, kehormatan, sesuatu yang kita mau impikan saudara. Ini gambaran dari jubah.
ketika Yusuf memperoleh jubah yang maha bagus dari papanya, wah dia merasa bangga. Wah pokoknya dunia ini milik aku, dan aku yang paling hebat. Egonya, kebanggaannya, status, kehormatan saudara terletak di apa? Jubah. Next. Kita ada buka dan Keluaran 37 ayat 23 saudara. Kejadian. Ini berikutnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Kalau dari ceritanya Yusuf saudara, ketika Yusuf pamer ego saudara, dia sombong, dia arogan saudara, apa yang terjadi? Saudara-saudara yang ngiri gak? Iri, waduh. Yusuf gak kerja ya enak, tapi papa selalu sayang Yusuf. Akhirnya ke-11 saudaranya berencanakan untuk membunuh Yusuf. Akhirnya ketika Yakub nyuruh antar makanan ke saudara-saudaranya saudara. Ketika itu tadi di apa? Kejadian 37 ayat 23 bilang apa? Saudara-saudaranya apa? Menanggalkan jubah. Wah Yusuf lagi pakaian keren-keren, bawa wah aku nih kayak seorang keren lah, seorang borju sudah datang ke situ saudara. Saudaranya memaksakan untuk menanggalkan jubah. Saudara mungkin saudara dan saya seringkali saudara ada Tuhan kirimkan orang-orang di sekitar saudara yang membuat saudara dan saya sakit saudara. Saudara dipermalukan. Saudara dihianatin, saudara disakitin, saudara ngerasa aduh gak enak banget dah rasanya. Rasanya Tuhan sakit saudara. Jubah dari kesombongan kita, aduh Tuhan mau coba kikis. Jubah dari ego kita Tuhan mau coba kikis Bapak Ibu. Dari kesombongan kita, ego kita, arogan kita, kehormatan kita, Tuhan mau coba kikis saudara. Tapi apa saudara, kalau ketika Yusuf diambil jubahnya ditanggalkan, saya mau tanya, kira-kira Yusuf ngelawan gak? Halo? Kira-kira gak? Ya ambillah, begitu? No, jangan kak, ini jubah saya, ini jubah saya. Inilah yang dilakukan orang-orang Kristen. Amin. Ketika Tuhan coba mengikis setiap kesombongan kita, keangkuhan kita, arogan kita dan lain sebagainya, kita coba jangan Tuhan, ini kehormatan saya loh. Ini privilege saya Tuhan. Ini masa keenakan saya Tuhan, jangan diambil. Betul Bapak Ibu. Seringkali manusia, anak-anak Tuhan seringkali ketika Tuhan lihat kita udah mulai melenceng dari jalur Tuhan, Tuhan kirim orang-orang di sekitar kita untuk menanggalkan jubah kita, Bapak Ibu. Saudara tahu nggak perjalanan dari Yusuf, dari dia masuk sumur, dia dijual, dia boleh dibeli sama Potifar, jadi kepala rumah tangga, habis itu masuk lagi di penjara, habis selesai penjara, dia boleh keluar. Jadi orang kepercayaan Firaun. Berapa lama Bapak Ibu? 13 tahun. 13 tahun Bapak Ibu. Next deh. Tuh. Seringkali visi kita, impian kita dirampas dengan paksa dan kita mesti merelakan dengan kok nggak ada suaranya? Halo? Ulangin lagi. Seringkali visi, impian kita dirampas dengan paksa dan kita mesti merelakan dengan ikhlas. Coba colek kanan kiri. Ikhlas ya. Halo? Belajar ikhlas Bapak Ibu. Belajar merelakan saudara. Jangan saudara terus pakai jubah. Ngerasa nyaman, jangan Bapak Ibu. Kalau Tuhan kirimkan orang-orang di sekitar saudara untuk saudara menanggalkan jubah saudara nggak benar dari saudara, udah belajar ikhlas.
Mungkin orang nipu saudara, orang ngebohongin saudara, orang ngejelekin saudara, fitnah saudara. Udah, jangan. Lu ya belum tahu gue siapa ya. Biasa, betul nggak? Kalau saudara masih mau mempertahankan juga, belum kenal lu gue ya. Nanti gue lapor polisi lu ya. Gue bilang temen gue jenderal lu biar diculik lu. Betul? Halo? Betul nggak manusia? Seringkali manusia kalau nggak ikhlas Bapak Ibu, pasti ada bersungut-sungut saudara. Pasti ada keluh kesah seperti bangsa Israel. Mestinya saudara keluar dari Mesir ke tanah perjanjian itu nggak lama. Karena mereka bersungut-sungut. Udah dikasih tiang api, tiang awan, mana daging saudara. Masih bersungut-sungut. Akhirnya jadi berapa tahun? 40 tahun lamanya. Jadi generasi Yosua dan Kaleb doang yang masuk, saudara bisa bayangin. Saudara mau jadi seperti orang Kristen seperti itu Bapak? Hah? Mau saudara? Kalau saudara bersungut-sungut, ingat oh iya ya, bangsa Israel mau muter-muter sama Tuhan. 40 tahun lamanya Bapak Ibu. Enak gak? Sakit gak? Sakit banget. Sakit banget. Tapi kalau Tuhan izinkan orang-orang seperti itu berada di sekitar saudara, artinya saudara mesti ikhlas merelakan. Belajar merelakan. Gampang gak? Halo? Susah. Ngomong, ya gua maafin. Tapi, betul gak? Bener Pak, pokoknya saya gak mau lihat dia lagi dah. Pokoknya gue udah maafin, gue gak mau lihat dia nih. Namanya tetap aja saudara menyimpan apa? Akar pahit saudara. Ketika saudara menyimpan akar pahit, itu yang akan menghalangi berkat saudara. Amin. Ketika ada orang-orang di sekitar saudara yang dikirim seperti saudara-saudaranya, belajar ditarik, dipaksa untuk ditanggalkan saudara. Sakit. Cuman Tuhan mau kita belajar merelakan Bapak Ibu. Jangan kita mempertahankan jubah yang lama lagi. Sudah bisa bayangkan, tadinya Yusuf seorang anak bontot yang bajunya, jubahnya bagus-bagus semua, gak pernah kerja dan lain-lain. Tiba-tiba dia masukin ke sumur, jubahnya diambil Bapak Ibu. Dijual jadi budak. Saudara tahu gak kalau zaman jadi budak dulu saudara, ketika saudara ada dijual jadi budak saudara gak pakai baju sehelai pun. Saudara telanjang, saudara dijual. Saudara siapa nih yang paling tinggi penawarnya? Saudara dijual, saudara. Kalau budak itu, waduh udah nggak ada harapannya lagi deh. Kalau tuannya mau motong kakinya itu hak tuannya, udah dibayar. Kalau tuannya mau bunuh dia, udah hak tuannya, saudara, nggak ada hukumnya, saudara. Saudara bisa bayangin dari anak yang makannya enak, bajunya bagus-bagus, branded semua. Tiba-tiba masukin dalam sumur saudara. Dia pakai pakaian yang lusuh ditelanjangin. Gimana rasa? Harga dirinya hancur. Saudara. Tadinya ganteng. Pakai jubah keren saudara. Kalau zaman dulu kayak Efsel lah. Kalau sekarang kayak siapa ya? Siapa nih artis Korea? Halo? Bantuin dong. Ada yang nonton Korea yang ganteng-ganteng siapa? Wah. Semuanya udah ditinggalin. Kehormatan dia, harga dirinya dia, udah dia belajar merelakan Bapak Ibu. Gampang? Susah. Tapi bersama dengan Roh Kudus pasti bisa. Next, Des. Nah, baca lagi. Kejadian 39 ayat 12. Ini Yusuf sudah berada di rumah Potifar ya. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari ke dalam. Keluar. Sudah tahu ketika dia dijual jadi budak, dibeli sama Potifar Bapak Ibu. Kerja, karena kerjanya baik, dia selalu bertanggung jawab, diangkat jadi kepala rumah tangga Potifar. Dari tadinya jubahnya ditanggalkan, dia dapat jubah yang baru, jadi kepala rumah tangga. Bergengsi. Potifar itu ibarat kayak sekarang, kayak dulu dah. Ini orang kepercayaan Lim Solyong. Iya.
Berarti sekarang orang kepercayaannya siapa nih? Haritanu. Wah, udah keren pakainya. Dari jubah yang ditanggalkan ketika dia jalani dengan ucapan syukur, Yusuf dapat jubah yang baru, Bapak Ibu. Amin. Tetapi saudara, ada lagi saudara. Tante Potifar. Coba-coba. Sup. Halo? Sup. Ya, sini dong. Tolong apa namanya? Bantuin tante nih. Tolong ke kamar tante sebentar. Tante tadi mau ngapain Bapak Ibu? Marilah tidur dengan aku. Yusuf diajak berzina dengan istri Potifar. Tapi apa yang Yusuf lakukan? Yusuf menanggalkan kembali jubahnya. Kalau yang pertama tadi saudara-saudaranya mencoba memaksakan menanggalkan jubah. Seiring dengan waktu saudara, ketika ada ujian, Yusuf tahu saudara, dia nggak coba mempertahankan jubahnya kembali, tapi dia menanggalkan jubahnya ke istri Potifar. Dan dia lari keluar saudara. Dia lari keluar Bapak Ibu. Dia sudah belajar merelakan. Kalau pertama saudara-saudaranya paksa menanggalkan. Jangan kak, jangan. Tapi dia paksa. Dia mencoba mempertahankan ketika perjalanan waktu saudara. Dalam masukin ke sumur. Dia dijual jadi budak. Wah saudara sampai masukin. Si Yusuf ketemu istri Potifar. Yusuf tahu, oh dia belajar merelakan. Yang kedua, Yusuf belajar merelakan. Dia tidak mempertahankan jubahnya kembali. Saudara tahu tadi saya bilang, 13 tahun dari perjalanan Yusuf masukin ke sumur sampai ke, jadi diangkat jadi orang kepercayaan Firaun. Tahu nggak saudara? 10 tahun pertama saudara, ketika Yusuf mencoba memaksakan, ketika jubahnya dipaksakan dicopot saudara, Yusuf mencoba bertahan saudara. Dia masih mempertahankan jubah lamanya. 10 tahun lamanya. Yusuf sampai di rumah jadi kepala pelayan Potifar. Tapi ketika istrinya Potifar saudara mengajak tidur sama, Yusuf menyerahkan bajunya dengan rela. Nah ketika Yusuf itu, istri Potifar teriak-teriak, aku mau diperkosa. Akhirnya Potifar marah, Potifar masukkan Yusuf ke dalam penjara. Saudara tahu nggak tadi berapa? 10 tahun dari jarak Yusuf sampai ke rumah Potifar, saudara. Ketika Yusuf dipaksa mencopotkan jubahnya, Yusuf nggak rela. 10 tahun. Tapi ketika Yusuf masuk dalam penjara, saudara. Setelah masuk dalam penjara 2 tahun lebih. Setelah keluar dari penjara, jadi Yusuf bisa mengartikan mimpi daripada Raja Firaun. 2 tahun lebih dia diangkat jadi kepala wakil dari Raja Firaun. Ketika Yusuf coba merelakan haknya, merelakan egonya, melepaskan jubahnya, saudara. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Cuma 2 tahun lebih, Tuhan angkat Yusuf. Amin. Saudara dan saya kalau di tempat ini, saudara, Tuhan izinkan siapapun juga yang buat saudara sakit hati, sedih, saudara ditipu, dikecewakan dan lainnya. Belajar merelakan. Amin. Belajar nggak gampang. Next deh. Tuh. Respon kita menentukan apa yang kita dapatkan. Ketika saudara dan saya seperti tadi Yusuf, dicoba dipaksakan jubahnya dicopot, saudara masih mempertahankan saudara. Saudara dengan mungkin kesel, mungkin marah-marah, saudara maki-maki itu orang, saudara mau bunuh itu orang dan lain sebagainya, saudara. Itu akan menghalangi saudara berkat saudara. Tapi kalau saudara belajar merelakan jubah saudara, kehormatan apa yang menjadi kehormatan saudara, harga diri saudara, prestis saudara, apapun yang menjadi kebanggaan saudara. Ketika Tuhan izinkan orang-orang tersebut ada di sekitar saudara, saudara rela saudara. Dengan respon yang benar saudara. Saudara saya percaya Tuhan pasti akan gantikan lebih lagi. Amin. Kebayang gak sih saudara
Kalau Yusuf itu dari orang yang anak bungsu yang, aduh, saya bilang rese dah. Ya nggak anak bungsu yang paling